لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Zaman, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Wajibud Ahmad Wajibuddin, Pak Ustaz Khairil Anwar, Bapak Ibu. Di pojok belakang itu ada para petinggi akhirat ya, Ustaz-Ustaz MRA. Bapak Ibu, insya Allah beliau-beliau semua juga nanti akan menemani dan membersamai kita semua, insya Allah. Silakan banyak berdoa bersama Ustaz yang mana gitu ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dapat amanah untuk menyampaikan adab safar. Sudah dilihat bukunya Bapak Ibu? Halaman berapa? Adab safar ada berapa halaman? Sudah dibaca? Sudah hafal? Selesai dikumpulkan nanti ya. Alhamdulillah para kiai, para ustadz sudah membuat resume dari berbagai sumber. Ini dibuatkan ringkasannya saja, sebenarnya tanpa saya memaparkan pun sudah bisa terbaca. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para kiai, para ustadz yang menyusunnya, kita akan jawab satu-satu Bapak Ibu ya, biar lebih sistematis. Yang ada di buku kita langsung baca saja. Bapak Ibu, adab itu tata krama, etika, sopan santun, dan semua dalam Islam itu adab diutamakan, bahkan di atas ilmu. Ya, adab itu letaknya di atas ilmu. Jadi kalau mengukur apakah orang itu beradab atau tidak, itu bukan hanya ketika berada di masjid, di kampus, di majelis taklim. Kalau di masjid orang beradab semua, dan adab sudah menjadi bahasa Indonesia kan. Ada sila dalam Pancasila kita itu, sila berapa yang ada kata-kata adabnya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kadang-kadang adab itu suka dibuat lawan katanya maaf, kasar ya, biadab. Itu orang yang tidak beradab. Agar memenuhi adab-adab safar, dan ini bukan hanya terkait dengan haji, tapi mudah-mudahan ilmu kita manfaat untuk safar manapun. Safar itu artinya bepergian, dan orang yang bepergian namanya musafir. Jadi materi kita ini tidak, karena materi manasik sudah selesai kemarin ya, sampai dengan hikmah atau apa kemarin, makna filosofi itu. Nanti kita baru bicara di luar itu, ada safar, amaliyah masyru'ah, Mekah, Madinah, itu kan sudah di luar. Jadi mungkin ini ya barangkali semacam suplemen tambahan buat Bapak Ibu. Karena sebentar lagi sudah mau berangkat. Baik Bapak Ibu, jadi niatnya harus apa? Lillah. Niatnya harus karena Allah, bukan karena yang lain. Okay? Kalaupun ada ingin belanja, ingin beli apa, jangan jadi niat utama, gitu ya Bapak Ibu. Itu penting niatnya. Berkali-kali disampaikan dalam banyak kesempatan. Hari ini mau izin saya mengulang lagi. Yang kedua Bapak Ibu, tidak boleh kita bersafar itu untuk bermaksiat. Bahkan di dalam fikih itu salah satu di antara diperbolehkannya kita melakukan jamak, qasar atau rukhsah yang lain, itu kalau safarnya bukan karena maksiat. Jadi bersafar jangan untuk maksiat.
Apalagi haji, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Jangan nodai ibadah kita dengan melakukan kegiatan rafat, bicara yang mengarah pada pornografi atau perbuatan mesum dan seterusnya. Agak sedikit kerasa ya, bahkan kalau Bapak Ibu punya WhatsApp group, misalnya teman-teman kuliah, teman SMA, teman SMP yang kadang-kadang bicara mengarah pada hal-hal yang maaf, yang sifatnya pornografi, Bapak izin keluar dulu. Itu bisa menodai. Mohon maaf, karena kadang-kadang Bapak Ibu dalam safar ini, ketika seseorang itu musafir, itu Allah akan menampakkan karakter aslinya, Pak. Ya, makanya kalau ingin tahu watak dari seseorang, bepergianlah dengan dia 3 hari sekurang-kurangnya. Ini kita hampir sebulan, Pak. Tahu. Sehebat apapun kita menutupi, sehebat apapun kita pencitraan, tahu juga aslinya. Ya. Yang kelima, melunaskan semua hak manusia yang terbebankan. Bapak Ibu sudah lunas dengan NRA? Kok pakai gitu sudahnya? Udah ditagih? Mohon maaf ini, Bu Ati senyum-senyum di sana. Wah, kemarin ada yang bilang NRA ini mahal katanya. Kok mahal? Buktinya banyak yang nawar kan? Tapi insya Allah udah ada yang berbahagia. Bukan cuman ke travel, Bapak Ibu pastikan tidak ada ahli waris yang ditinggali hutang. Ya, catat punya hutang apa? Kalau Bapak Ibu punya tanggungan, kredit, per bulan apa, catat, tinggal yang di rumah. Tidak ada garansi Bapak Ibu pulang kembali, nggak ada yang menggaransi. Bapak Ibu boleh amati deh, laporan haji dari tahun ke tahun di media itu belum pernah jamaah haji Indonesia berangkat dan pulang jumlahnya sama, belum pernah. NRA 2 tahun sepertinya berarti ya. 2 tahun ini nggak ada yang meninggal di sana kan? Tahun ini? Oh, kita nggak tahu ya dari meja yang mana ya. Meja yang depan. Yang keenam, wanita memiliki mahram. Ada wanita yang berangkat sendiri? Nah, untuk haji ini tidak seperti dulu sempat ketat ya, ada mahram ketika sebenarnya yang lebih tepat mahram atau muhrim bu? Mahram yang lebih tepat. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, mahram orang yang Arab dinikahi. Nah untuk haji itu ada yang disebut dengan mahram administratif, yaitu amirul hajj dan tenaga. Ini konteksnya jangan bepergian sendirian wanita, apalagi yang bisa mengundang fitnah. Mendoakan keluarga dan karib yang ditinggalkan. Nah Bapak Ibu sudah ada titip doa belum? Sudah? Apa rata-rata? Dia pakai apa? WhatsApp, surat? Oh langsung? Ibu bisa apa nanti? Tiba-tiba ada yang datang ke saya bawa kresek Pak. Oke, ini gimana caranya? Apa itu bu? Pas saya waktu safar pada ngasih amplop, ada yang isinya duit, ada yang isinya surat. Saya buka lah, baru saya buka satu, astagfirullahaladzim, kenapa? Saya jadi tahu aib keluarga dia. Maksudnya bu, pas saya buka satu, ya Allah, mudah-mudahan suamiku nggak selingkuh lagi. Oh, ternyata suami ibu itu selama ini, ya Allah, pada saya lihat alim banget, saya tidak tahu Ustaz. Nanti kalau saya buka semua, jangan-jangan saya tahu akhirnya. Segimana ini? Maksud ibu, boleh nggak Ustaz? Saya buka amplop ini, ya Allah, kabulkanlah doa orang-orang yang menitipkan doa di pada waktu safar kemarin, ya Allah. Bapak Ibu, memang kita kalau dititipi doa itu amanah, harus disampaikan di sana. Tapi kadang-kadang itu ada orang yang masya Allah membebani doa itu. Oh, suatu dibaca belum lagi ya. Ini maksudnya apa ya? Doa itu yang umum-umum saja. Nah ini kalau wali safar Bapak Ibu sudah memilih NRA Group, maka Bapak sudah punya pemimpin. Dari sisi hukum-hukum, terhormat Bapak Dr. Ahmad Kiai Haji Dibiati Badiuzzama, pemimpin kita dari sisi fatwa. Oke, nanti ada pemimpin di bawahnya lagi. Bapak akan dikenalkan siapa nanti pimpinan yang berangkat. Secara teknis beliau pemimpin, wajib kita taat. Dan diturunkan lagi setiap bus ada pemimpinnya, ada imam yang kita berikan otoritas, kita berikan kewenangan penuh untuk menentukan apa yang dilakukannya. Biasanya di bus ada 2,
satu ustaz dari Jakarta atau dari tanah air, maksudnya dari tanah air ya, dari Jakarta misalnya. Yang kedua nanti mutawif, lokal guide yang menguasai lapangan. Dan Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan bis lain, karena kadang-kadang ada situasi dan kondisi yang kami harus tentukan sikap harus seperti ini. Tapi pada intinya begitu Bapak sudah tentukan saya di bis 5, siapa ustaznya, ikuti beliau. Maka nanti briefing itu per bis Pak, per bis. Pemimpin di bis itu adalah imam. Beliau rukuk, Bapak rukuk. Beliau sujud, Bapak sujud. Kalau harus diingatkan, ada tata keramanya. Memuji Allah. Selalu membaca idah dengan berzikir. Jangan yang macam-macam. Itu naik buset, nggak usah ya. Mengenai buset, pak set, siapa lagi itu nggak usah. Istighfar, tasbih, takbir, tahmid itu selalu dalam perjalanan. Apalagi kalau nanti sudah pakai pakaian ihram, kami akan padu bertalbiyah. Saling bekerja sama. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, yadullah fauqal jamaah. Pertolongan Allah itu dalam jamaah. Kita saling meringankan beban sesama. Yang muda-muda, kalau lihat yang sepuh narik koper keberatan, tolong dibantu. Dibantu diangkatkan. Aku udah bantu, Ustaz, bantu apa? Bantu doa. Sholat sunnah ketika tiba kembali. Bapak Ibu, ini sebenarnya maknanya sepulang dari tanah suci, usahakan sebelum masuk rumah singgah di musola atau masjid terdekat. Dan itu bukan yang pertama dan terakhir, sudah dilanjutkan berikutnya. Karena kadang-kadang kalau sudah sampai rumah, malas, antar, banyak tamu, entah besok, udah malu lagi. Dan saya suka sampaikan ke pengurus masjid dimanapun ketika kami diundang itu, kalau ada jamaah pulang haji, langsung ke masjid, jangan dibilang tumben, jangan bilang gitu, nggak mau balik lagi nanti. Awali aktivitas pertama kali menginjakkan kaki di tempat tinggal masjid, dan itu akan Bapak berjanji akan melanjutkan seterusnya. Sholat sunnah setelah tiba di tanah air. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang ada tamu yang nunggu, kadang kita nggak sempat lagi ke masjid. Ini sebagai ujian kemabruran Bapak Ibu. Jadi buktikan kemabruran dengan mengawali aktivitas menginjakkan kaki ke tempat ibadah. Dan yang terakhir, nomor 25, membuat makanan untuk tamu. Loh Ustaz, kan kemarin pas kalimat sabar udah, ya 2 kali biar bagus. Ini maksudnya ikramud duyuf. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Masa tamu datang diangguri. Maksudnya buat makanan udah harus pakai pesta-pesta Pak. Siapa yang datang kan minta doa. Bapak sudah siapkan doa kalau nanti ada tamu datang? Nanti kita jadi ustadznya ya. Amin ma robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Doa yang baik-baik. Dan Bapak jangan salah doa. Mentang-mentang doa itu langsung ya kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, doa bahasa Indonesia ya Allah, mudah-mudahan orang yang berkunjung ke rumahku Allah mudahkan ke tanah sucinya ya Allah. Amin. Hati-hati ya. Baik, Ustaz Khairul sudah bilang amin, berarti waktu saya sudah habis ya. Jam 9 tepat Ustaz saya menyampaikan materi ini, adab safar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dibawa pulang, nanti dibaca satu-satu lagi, kita bisa amalkan dan keberangkatan kita lebih berkah, lebih mendatangkan rahmat Allah, Allah berikan kelancaran, Allah lindungi, dan insya Allah nanti pulang dan Allah berikan haji yang mabrur, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekian dan demikian yang saya bisa dan saya mampu sampaikan. Jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim pembimbing ibadah haji dan umroh Sanilaku, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu calon jamaah haji Sanilaku, insya Allah keberangkatan tahun ini. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita. Di antara kita diberi kesempatan insya Allah untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini.
Salam dan salawat bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita semuanya mendapatkan syafaat darinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan salam takzim dari Ibu Haji Mawati yang kebetulan pada hari ini beliau sudah kembali lagi ke Tanah Suci untuk mengurus persiapan haji kita nantinya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu, insya Allah ini pertemuan kedua sebelum nanti terakhir. Dan hari ini juga ada menasi program di Samarinda, Kalimantan Timur, kemarin di Balikpapan, insya Allah juga di Makassar minggu depan, dan terakhir di sini juga minggu depan untuk nasi program. Yang saya, terutama ibu-ibu mungkin udah siapkan bagasinya, bajunya berapa ya, udah dimasukin keluarin lagi. Ya baik Bapak Ibu, saya pandu untuk perlengkapan karena perjalanan ibadah haji itu tidak seperti dengan umroh, perlu kami pandu ya. Bawalah perlengkapan seperlunya yang benar-benar akan digunakan di sana, tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Kalau dirasa nanti apa yang kami sampaikan kurang, oh kok baju cuma sekian, ya boleh tambah lagi silakan. Ini hanya panduan aja. Koper kecil juga dapat satu dari travel. Nanti kita pandu isi koper besarnya apa aja, isi koper kecilnya apa aja. Printnya minggu depan. Ya, pada saat pembagian koper dikasih ya. Hard kopinya ya. Kemudian buku manasik dari Kementerian Agama Ibu dapat. Mukena bawalah 3 ibu-ibu ya, minimal 3. Oleh Bapak Ibu, ibu-ibu mukena 3, dapat 1 dari travel ya, tambah lagi 2 itu cukup ya, cukup ya, itu cukup karena kan ibu-ibu juga umumnya pakai bergo ya, yang panjang yang bisa dipakai setelah buat sholat ya, 3 cukup ya. Kemudian sajadah 1 dapat dari travel, bawalah sajadah dari travel ya, Bapak Ibu ya, bapak-bapak dapat, ibu-ibu juga dapat. Baju ihram perempuan ya, 2 cukup ya, 2 cukup baju ihram, bukan istri 2 ya. Baju ihram ibu-ibu 2 cukup ya, dapat 1 dari travel ya, bawa lagi 1. Baju ihram kita ini, yang saya maksud baju ihram ini yang warna putih ya, yang warna putih sebaiknya pada saat kita puncak haji pakai ihramnya warna putih ya. Ada juga ibu pakai ihramnya pakai gamis abaya hitam, boleh silakan ya. Umumnya kita pakai gamis ihramnya warna putih. Dapat 1 dari travel, siapkan lagi 1 ya. Berangkat sudah pakai baju ihram ya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga. Jadi 1 udah kotor tuh. Nah, nanti di sana kan kita ada jeda waktu 4 hari sebelum 8 Zulhijjah, itu bisa dicuci ya. Ya nanti bawa sabun. Kemudian kain ihram laki-laki 2 set cukup ya. Kain ihram bapak-bapak kan tebal ya. Kalau dirasa 4 lembar tuh 2 set kebanyakan, bawanya 3 lembar ya, 3 lembar, 2 lembar 1 set, 1 buat cadangan. Jadi kalau ada yang kotor yang diganti yang kotor aja ya, 3 lembar cukup. Kalau mau yakin 2 set berarti kan 4 lembar, boleh silakan. Baju ganti selama di Saudi 5 minimal ya, terutama ibu-ibu sudah komplain nih, 5 mana cukup Mbak. Kemudian handuk kecil untuk di Mina. Bapak Ibu dapat 2 handuk dari NRA, handuk besar, handuk kecil, pakailah yang itu ya. Di apartemen dapat handuk 1 set dari NRA, besar dan kecil. Nanti yang kecilnya dipakai ke Mina, yang besar taruh di apartemen. Di hotel ada lagi handuk ya. Kemudian handuk kecil untuk di Mina dapat 1 dari travel. Kemudian perlengkapan mandi untuk di Mina dan apartemen ya, bawa perlengkapan mandi ya, sebagaimana Bapak Ibu traveling biasanya bawa perlengkapan mandi. Kemudian obat-obatan pribadi secukupnya ya. Bapak Ibu kita ada tim medis, alhamdulillah lumayan banyak ya. Yang disiapkan, yang kami siapkan tim medis kami adalah obat-obatan secara general ya. Bawalah obat-obat pribadi, Bapak Ibu bisa konsumsi ya, apalagi yang sifatnya benar-benar diperlukan, nah bawalah ya. Kalaupun kita bawa dari travel itu biasanya obat-obat yang umum ya, yang umum. Kemudian center kecil ini nggak harus mau center, di sana ada terang benderang.
Center nggak perlu ya. Ini boleh bawa, boleh nggak bawa ya. Di sana udah terang ya, Musdalifah juga terang, di Mina terang, di Arafah terang, jadi nggak perlu bawa center. Gunting kecil itu untuk tahalul. Nah ini perlu bawa ya untuk tahalul. Jadi pada saat selesai sa'i kita nggak harus cari-cari gunting, pinjam gunting ya. Bawa gunting kecil untuk tahalul. Kemudian Al-Quran, buku doa. Ya ini umum, bawa Al-Quran Bapak Ibu ya. Kalau saya biasanya bawa Al-Qurannya yang per juz ya. Bapak Ibu pakai berapa kali ke masjid bawa yang per juz, nggak berat. Kemudian masker ya, masker kesehatan ya, bawa Bapak Ibu. Kacamata hitam, topi, payung. Harus ya Bu, kacamata ya. Kacamata hitam, topi, payung ini buat eksis. Kemudian pada saat keberangkatan, barang-barang tersebut di atas dipisah sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan. Di sini travel bag atau koper kecil ya. Di sini travel bag atau koper kecil yaitu pakaian ihram seragam batik nasional ya. Seragam batik nasional sudah dibagikan tadi, itu dipakai saat berangkat. Sajadah, ini buat kesini Bapak Ibu ya. Baju bersih, satu setel cukup ya. Satu setel cukup untuk di koper kecil. Jadi pada saat nyampe di apartemen Bapak Ibu perlu udah selesai ihram misalkan, mau mandi udah punya satu set baju bersih ya, Bapak Ibu udah teteh sendiri di koper kecil, karena koper besar itu akan diantar oleh tim kami atau bellboy apartemen yang kita nggak tahu nyampenya berapa jam kemudian ya. Jadi bawa satu set baju bersih di koper. Ini hukumnya kemanapun seperti itu ya. Ke Madinah nanti bawa koper kecil, ada stok baju bersih satu di koper kecil. Baik Bapak Ibu yang perlu dibawa hal-hal yang detail ya. Bawa colokan panjang ya, kabel roll ya. Kabel roll ini biasanya saya bawa ke Mina ya. Kita bisa cas handphone di Mina, orang kita di Mina itu lama ya. Di Arafah juga kita dari pagi sampai sore bisa lopet ya HP ya. Apalagi kita selalu online. Bawa kabel roll ya. Colokan di Mina itu tinggi di atas ya. Bawa kabel roll. Kemudian seperti ini ya, bawa kombinasi ya, yang 3 mata sama yang 2 mata ya untuk cas ya. Kalau di Mina yang 3 mata kakinya colokannya ya. Jadi kita bawa yang 3, kamu sama yang 2. Kalau di Arafah 2 mata. Jadi kita bawa yang 2 seperti ini, kita bawa yang 3 seperti ini, bawa lagi kabel roll. Jadi kalau di kamarnya berempat, colokan cuma 2. Nah masuk kamar bukan ada cari kasur yang ada dekat AC, cari yang dekat colokan biasanya. Bawa colokan Bapak Ibu ya. Kemudian koper besar, koper kecil Bapak Ibu, pengumpulan koper. Kita ada 3 pemberangkatan, tanggal 6, tanggal 9, tanggal 10. Bapak Ibu keluar dari sini udah boleh menanyakan ke depan, Bapak Ibu ke bagian pemberangkatan tanggal berapa. Sudah diplot tanggalnya udah. Tanggal 6. Di sini maaf ini alamin semua ya. Anur ya. Anur ya. Anur terbagi di semua penerbangan ya. Tanggal 6 ada, tanggal 9 ada, tanggal 10 ada. Ya. Kalau yang Ar-Rahman tanggal 10, Al-Amin tanggal 10 juga. Nah, kalau yang Anur tuh karena Anur paling banyak 544 jamaah itu mengisi semua pesawat ya. Tanggal 6 ada, tanggal 9 ada, tanggal 10 ada. 10 2 penerbangan, ada yang pagi bareng sama Ar-Rahman, ada yang siang bareng sama Al-Amin. Nah itu udah kita meeting, boleh tanyakan di depan nanti tanggalnya. Nggak usah tanya dulu detailnya, programnya gimana aja, nanti malah bingung ya. Kita bahas minggu depan ya. Tanggalnya ini dulu. Siapa tahu ada yang perlu buat cuti ya. Kalau tanggal 6 berangkat, pulang tanggal 6 juga. Ya, ada yang pulang tanggal 7. Jadi lama depannya aja sih. Kalau pulangnya semuanya hampir sama. Kemudian ini pengumpulan bagasi itu 2 hari sebelum keberangkatan. Kalau tanggal 6 berangkat, bagasi dikumpulkan tanggal 1 sampai tanggal 5 lah, sampai H-1 ya. Ya, koper besarnya dikumpulkan. Kalau yang berangkat tanggal 9, 6 sampai 8, tanggal 10, 6 sampai 9, nggak usah dihafal. Ya, nanti minggu depan kita bahas. Kita nanti ngasih hard copy. Ya. Baik,
Jadi koper nanti kita kasih label bagasi pada saat pengumpulan bagasi seperti ini. Power bank boleh bawa power bank, ya. Boleh bawa power bank, Bapak Ibu. Gak perlu sih power bank, ya. Boleh bawa, tapi gak perlu, ya. Saya nggak pada bawa power bank lagi udah. Kita bolak-balik masjid, ya. Insya Allah tempat cas handphone di kamar. Tadi di Mina Arafah, colokan bisa cas handphone kita, jadi nggak perlu bawa power bank. Kalau saya boleh bilang bawa power bank, ya, bisa bawa power bank. Ada aturannya juga kan, bilang. Kemudian bagasi, ya seperti ini Bapak Ibu ya, baru seperti inilah, cuma contoh ya. Kalau lagi rajin seperti ini, ya seperti ini ya. Jadi segala rendang, segala kacang masuk ya. Ya, bagasi seperti ini Bapak Ibu. Yang akan dispesialkan itu yang mau dipakai ke Mina, ya, ke Mina Arafah. Itu puncak haji yang mungkin kita hanya sekali setahun, itu yang kita ada spesialkan dan kita rapikan ini baju putih buat ihram ya. Nah ini, di baju ihram Bapak Ibu mau kena baju hari-hari bergo, ini mau kena juga, mau kena NRA bergo, ya seperti inilah ya. Nah ini. Ini di Mina, di apartemen ya Bapak Ibu. Saya belum bisa menyampaikan kita apartemennya seperti apa karena belum dapat info dari Bu Irma mengenai apartemen. Umumnya apartemen di sana itu kita bisa mencuci dan menjemur di rooftop. Kami sarankan untuk mencuci sendiri aja, nggak usah laundry. Karena kenapa? 1 jam kering. 45 sampai 60 derajat Celcius itu 1 jam kering, daripada laundry ngantri dengan jamaah travel lain dari negara mana kita nggak tahu, yang mungkin bertukar, mungkin kena kotoran, mending sendiri aja. Amankan kitchen masing-masing ya. Bawa jepitan, bawa tali. Ini Bapak Ibu bawa tali nih ya. Tali tambang ya, tali tambang. Dan setiap Bapak tanya katanya seperti ini udah ada paku, nggak tahu ya, udah ada pakunya aja. Kalau Bapak tinggal masak, nggak jamaah kalau bawa paku, udah ada pakunya aja, tinggal pasang tali aja ya. Itu kapan barangkali mudah-mudahan itu ada gambaran Bapak Ibu ya, Bapak Ibu-ibu, jadi sudah ada gambaran apa yang mau dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati yang mewakili dalam pihak manajemen Emerald Group yang saya hormati, sebelah kiri saya para kiai guru kita, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Tijani Abdul Samad, juga para kiai yang lain, para pembimbing ini. Alhamdulillah di sini banyak yang hadir. Saya muliakan Bapak Ibu para calon-calon tamu. Tadi sudah kita bicarakan tentang adab sabar. Yang paling pokok, yang paling utama tadi sudah kita simak tentang nawaitu niat kita beribadah ini. Niat termasuk adab-adab yang harus kita lakukan. Dan insya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya tidak lama-lama ini waktu sebelum 11 ya, masih banyak pembicaraan. Ya 10 menit lah saya beri bahwa ketika kita ada di Makkatul Mukarramah, itu ada ibadah-ibadah yang khusus yang harus kita perhatikan, terutama ketika ada di Masjidil Haram.
Ketika kita berada di Masjidil Haram, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kulla yaumin wa lailatin, setiap sehari semalam Allah menurunkan rahmat itu 120 rahmat. Asyhadina wa biyah rahmat. Setiap hari, setiap sehari semalam Allah turunkan rahmat di Masjidil Haram. Berapa? 120 rahmat. Ini yang perlu kita catat. Kata baginda Nabi, situna min hari tawafin, yang 60 rahmat Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang mengerjakan ibadah tawaf. Yang 40 wa arba'una lil musallin, bagi orang-orang yang sholat Allah berikan rahmat, 40 rahmat di Masjidil Haram. Ada 20 rahmat Allah berikan kepada orang-orang beriman yang ada di Masjidil Haram memandang Ka'bah al-Syarif. Banyak-banyaklah mengerjakan tawaf. Minimal sehari semalam kita mengerjakan tawaf sunnah satu kali. Satu kali kita mengerjakan tawaf. Karena tawaf ini ada tawaf untuk umroh, ada tawaf untuk ifadah rukun haji, ada tawaf qudum, ada tawaf sunnah. Itu yang dimaksud. Jangan lupa kerjakan setiap hari kita tawaf 7 kali pusingan. 7 apa? 7 pusingan kata orang Malaysia. Kalau kita 7 putaran maksudnya. Usahakan kita ada di Masjidil Haram sholat fardu berjamaah. Setelah sholat fardu, tolong Bapak Ibu, kita jangan dibiasakan ikut-ikutan seperti orang lain. Dari salat langsung keluar. Ikuti sunnah Nabi. Selesai salam, kita berzikir, berdiri, baca istighfar 3 kali. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Astagfirullahaladzim. Itu paling pendek aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 3 kali. Setelah itu baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat, 10 kali. Itu sunnah Nabi, 10 kali dibaca masing-masing. Setelah itu baca, Nabi mengajarkan, ini sunnah Nabi. Ini banyak diabaikan oleh kita. Salat langsung pada pulang. Ada apa kita sebetulnya di kamar? Kita berwirid, berzikir, ikuti sunnah Nabi, luar biasa pahalanya, 100.000 kali lipat. Ini banyak diabaikan oleh para jamaah saya. Enggak boleh. Jamaah yang era perhatikan sunnah Nabi. Baca Allahumma jirni minan nar 7 marrat, 7 kali. Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni minan nar, 7 kali. Allah, selamatkan aku dari siksa neraka. Karena pintu neraka ada 7. Ada 7 kata Nabi. Maka Nabi mengajarkan 7 kali baca Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa neraka. Jangan ditinggal. Dan ini bukan hanya ketika di Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram pun jangan dibiasakan kita ini setelah sholat fardu dibaca ini sunnah Nabi, tidak boleh diabaikan. Selesai 7 kali baca Allahumma jirni minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna. Dibaca 1 kali. Jangan diabaikan. Ini banyak dan masalah langsung pergi. Ikuti sunnah. Minimal setelah itu baca ayat kursi 1 kali.
Satu kali membaca ayat kursi di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali baca ayat kursi. Kapan kita baca ayat kursi? 100.000 kali. Mungkin nggak pernah kita di Indonesia. Tapi di Masjidil Haram satu kali saja kita baca, itu pahala luar biasa. Baru baca tasbih subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Baru baca la ilaha illallah minimal 33. Baru berdoa masing-masing. Dan dipastikan para jamaah ketika berada di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi nanti selalu ada sholat jenazah, apalagi sampai sholat sunat duha, iya kan? Itu masya Allah pahalanya luar biasa itu. Ustaz, sholat sunat duha sampai kapan? Sampai sebelum tergelincir matahari, sampai sebelum zuhur azan zuhur, duha masih ada. Andai Bapak Ibu, saya sarapan dulu Ustaz, mau ke hotel dulu, ke restoran dulu, habis sarapan, baru saya ke masjid lagi turun, mau sholat duha, jam 10, jam 11, masih ada waktu duha. Tapi waktu sholat sunnah isyraq dibatasi terbatas. Nah ini ada di buku ini Bapak Ibu, ini termasuk doa-doanya ada. Doa sesudah sholat sunnah isyraq. Ini lengkap sekali, di depan sudah disiapkan oleh Pak Kedim, tapi udah hadiahnya ternyata ya, terus dibeli ya. Ini sejarah Madinah ada ya, sejarah kota Makkah juga ada, juga sholat sunnah fajar ini ada bagian. Ini dibahas oleh beliau. Apa bedanya sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat? Dibahas di buku ini. Tapi kalau boleh saya dapat bocoran, sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Tapi secara ilmuwan dibahas oleh beliau. Terima kasih Pak Kedim. Ini beliau alama ilmunya ya, mendalam sekali. Jadi saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu. Jadi di sana kita jangan banyak di luar Masjidil Haram, jangan banyak bobo. Tolong sekali saja tahajud di Masjidil Haram. Satu malam bertahajud itu 100 malam kita kerjakan di luar Masjidil Haram. Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua ya. Allah berikan kesehatan kepada kita untuk bisa semaksimal mungkin beribadah ketika di Masjidil Haram dan insya Allah di Masjid Nabawi. Itu saja Pak Kiai. Oh iya, buku-buku Pak Kiai, iya kalau boleh saya hitung udah ada berapa puluh Pak Kiai buku-buku yang berbahasa Indonesia. Sudah ada 20 ya karangan tulisan beliau yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab ada 15. Semuanya udah hampir 40-an kalau tidak salah. Ya, itu barangkali sekedar motivasi saja buat para jamaah. Sudah 10:30 ada Pak Kiai Iwan guru kita nanti akan menyampaikan sekilas tentang ibadah-ibadah ketika di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Dari saya sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa dzakirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sedikit kami sampaikan tentang fadilah keutamaan kota Madinah Munawwarah. Waktunya cuma 11 menit. Insya baik, insya Allah nanti kita setelah dari Mekah akan menuju Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Apa itu Madinah Al-Munawwarah? Madinah itu artinya kota. Munawwarah itu artinya bercahaya. Maka Madinah Al-Munawwarah itu adalah kota yang bercahaya. Kenapa Madinah Al-Munawwarah itu disebut dengan kota yang bercahaya? Salah satunya adalah
Karena di kota Madinah, tempatnya di dalam Masjid Nabawi, itu ada makam Rasulullah SAW. Yang kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu wajahnya putih memancarkan cahaya. Siapapun yang melihat menatap wajah Rasulullah pasti akan mendapatkan ketenangan, kedamaian pada hatinya. Akan merasakan ketenangan, kedamaian. Ada sebuah doa supaya kita mendapatkan cinta baginda Nabi Muhammad. Bagaimana doanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Sudah hafal semua? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang belum hafal tolong jangan dihafalkan, biar ustaz itu yang hafal. Biar beda antara ustaz dengan jamaah. Allahumma ati hubbaka, ya Allah, hamba mohon cinta-Mu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintai-Mu. Siapa sih manusia yang paling cinta kepada Allah? Manusia yang paling cinta kepada Allah itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta mohon kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kita untuk dapat melakukan amal soleh yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuh kalau sudah cinta sama seorang hamba, Allah umumkan kepada segenap malaikat, malaikatku, aku cinta kepada si fulan, aku cinta kepada si fulan, aku cinta kepada si fulan. Malaikatku, karena aku cinta kepada si fulan, cintailah si fulan sebagaimana aku mencintai mereka. Jadi Allah undang malaikat untuk mencintai kita. Kemudian Allah gerakkan hati hamba-hamba Allah untuk mencintai kita. Itulah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hidup ini minta cintanya Allah, supaya nanti makhluk Allah pun akan cinta kepada kita. Kenapa? Allah perintahkan segala makhluk Allah untuk mencintai kita sebagai hamba. Maka nanti ketika kita di Madinah, perbanyak membaca salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah nanti ketika kita di Madinah, kita akan berziarah ke Raudhah. Kita akan berziarah ke Raudhah. Kapan waktunya? Insya Allah nanti akan diinformasikan di grup WA. Karena masuk Raudhah itu sekarang ini tidak setiap hari bisa. Itu harus mendapatkan tasbih, surat izin. Dan surat izin nanti itu akan diurus oleh panitia yang ada di kota Madinah Munawwarah. Nanti kita akan baris, kita akan kumpul, kita akan berbaris, kemudian kita akan masuk ke dalam Raudhah. Ketika masuk ke dalam Raudhah, apa yang kita lakukan? Kalau di pagi hari kita masuk ke dalam Raudhah, bisa kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kemudian laksanakan salat duha. Kemudian jangan sampai tidak berdoa di Raudhah. Kenapa? Raudhah itu tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Allah malu untuk tidak mengijabah doa seorang hamba ketika mereka mengangkat kedua tangannya berdoa, meminta, mohon, menangis di dalam Ka'bah, di dalam Raudhah. Maka tumpahkan isi hati kita kepada Allah di Raudhah. Doa, perbanyak doa. Nah kemudian setelah itu nanti kita akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sampaikan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safatullah. Nanti Bapak Ibu silahkan buka ya buku panduan doa manasik yang warna kuning. Di situ ada bagaimana lafaz kita untuk menyampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampaikan salam kepada para sahabat. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kepada mereka semua. Nah kemudian nanti insyaallah kita akan berziarah ke makam Baqi. Jangan lupa sampaikan juga salam kepada seluruh penduduk ahli Baqi. Assalamualaikum ya ahlal Baqi al-Gharqad wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini namanya seperti itu. Nah kemudian nanti di kota Madinah kita akan ziarah city tour kota Madinah. Insyaallah kita akan city tour kota Madinah. Kita akan ziarah ke Masjid Quba yang pertama. Maka ada satu adab etika yang mesti kita perhatikan. Ada satu fadilah keistimewaan yang sangat luar biasa yang Rasulullah janjikan kepada kita sebagai umatnya. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yakin nggak dengan janji Allah? Yakin nggak dengan janji Rasulullah? Ibu-ibu jawab yang kompak, yakin nggak dengan janji-janji suaminya?
Berarti ada masalah Allah. Ini janji Rasulullah SAW bagi orang yang berziarah ke Masjid Quba. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba. Barang siapa yang bersuci, berwudu dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, dari tempat nginapnya, kemudian mereka mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, dia melaksanakan salat di dalamnya 2 rakaat, kana lahu ka ajri umratin, maka orang itu mendapatkan pahala umrah. Kita sudah berumrah di Mekah, kemudian kita datang ke Masjid Quba, melaksanakan salat di dalamnya, kemudian sebelumnya kita sudah berwudu, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahala umrah. Itulah fadilah keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di Madinah itu yang pertama tadi perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, ya, tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Yang ketiga itu hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Maka usahakan tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Wajib. Di sana itu jangan sampai kita tidak menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Sholat tahajud jangan pernah putus. Sholat tahajud jangan pernah putus. Kata Nabi, sholat tahajud itu da'us sholihin, kebiasaan orang-orang yang soleh. Sholat tahajud itu qurbatun ilallah, niat yang sangat jitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tahajud itu manhatun anil ithmi, pencegah dari perbuatan dosa. Sholat tahajud itu takfir lisai'ah. Sholat tahajud itu ampunan dosa. Dan sholat tahajud itu adalah pengusir penyakit dari jasad. Ini keistimewaan sholat tahajud. Maka kalau semaksimal mungkin 1 jam, 1 jam setengah sebelum waktu subuh, kita sudah berada di masjid. Kita melaksanakan sholat tahajud, kita melaksanakan sunat taubat, kita melaksanakan sholat hajat, kita melaksanakan sholat tasbih dan sholat-sholat yang lain. Jadi jangan sampai di sana itu nanti dan mulai nanti malam berjanjilah kepada Allah untuk tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Makanya kalau kita lihat itu dalam Al-Quran, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam itu lebih tepat dan bacaan ketika itu lebih berkesan. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran dan dalam sejarah umat Islam, kejadian-kejadian penting dalam agama Islam itu terjadi pada waktu malam hari. Nuzulul Quran malam hari, Lailatul Qadar malam hari, Isra Mi'raj malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Laila di tengah malam. Jadi Laila itu Bapak Ibu artinya malam. Laila itu artinya malam. Jadi kalau ada perempuan bernama Laila berarti perempuan ya, perempuan yang suka bangun untuk melaksanakan sholat malam. Maka biasanya ada nur. Nur itu cahaya, Laila di tengah malam. Nur Laila, cahaya di tengah malam. Ya. Nah kemudian jangan lupa tadi sholat Isra laksanakan, sholat duha laksanakan. Jangan sampai putus untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam sunnah itu ada kemuliaan, dalam sunnah itu ada keberkahan, dalam sunnah itu ada kebahagiaan. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka ia akan di surga bersamaku. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping nanti kita akan ziarah ke pasar kurma. Silakan beli kurma itu. Silakan beli kurma. Tadi saya dengar Ustaz Batur Sugiarto itu kalau bisa beli di Tanah Abang aja gitu ya. Enggak apa-apa di Tanah Abang, tapi 1 kilo 2 kilo di sana enggak apa-apa, ambil berkah. Ya. 50 kilo di sana, 2 kilo di sana. Supaya nanti gak berat kopernya kan. Maksimalkan 30 kilo. Ya kan? Kalau kita pengen banyak udah di Tanah Abang kita beli misalkan 30 kilo, di sana 2 kilo gak apa-apa. Tabarruk. Ya kan, mengambil berkah dari kota Madinah. Silakan gak apa-apa. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan berziarah biasa ke Jabal Uhud, ya kan? Nanti kita bagaimana sejarahnya akan dijelaskan dengan tuntas oleh para asatidz nanti di atas bis. Nah kemudian kita akan ke Honda, kita akan ke Masjid Qiblatain, ya Masjid 2 Qiblat. Itulah pergerakan yang kita lakukan nanti di kota Madinah Munawwarah. Di samping nanti kita akan city tour, mengelilingi kota Madinah, Masjid Nabawi.
Nanti kita akan ke Thaqifah Bani Umayyah, kita akan Masjid Gomama, Masjid Ali, kemudian Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Utsman. Ya, kita akan menempati atau mengunjungi daripada tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan ya Allah berikan kesehatan zahir batin untuk kita semua. Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Allah berikan kehusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah berikan haji kita haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah usah? Udah ya? Oh cukup. Alhamdulillah. Kalau masih kurang undang-undang lagi. Baik ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.